Halo guys, welcome back to my channel. Guys, jadi di sini gue bakalan cerita masa-masa gue di SD. Karena SD gue tuh deket sama rumah gue, jadi gue cuma jalan sekitar kurang lebih 3 menit udah nyampe ke sekolah, dan dari sekolah ke rumah 3 menit udah nyampe gitu. Jadi gue di sini aja langsung cerita kayak momen yang gue banggakan di SD. Yang pertama yaitu gue pernah dipilih jadi eh, pemimpin upacara. Amazing. Karena apa? Karena postur gue tinggi, terus yang kedua tuh suara gue lantang atau gede gitu kan, jadi kayak keras gitu. Ya awalnya sih emang tegang ya, maksudnya kayak deg-degan gitu loh, soalnya kan baru pertama kali. Tapi karena udah keseringan, enggak udah kayak keseringan latihan gitu kan, udah beberapa kali jadi pemimpin, itu gue udah kayak anggap itu biasa aja gitu loh. Tapi waktu baru pertama kali dipilih tuh kayak, wah, gue jadi pemimpin nih gitu kan. Kayak pemimpin upacara, kayak yang mimpin semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu loh. Terus udah gitu gue pernah mewakilin SD gue mewakili sama temen gue cewek bagian Biantara. Biantara Sunda atau pidato Sunda. Jadi waktu itu kayak menegangkan banget. Gue paling nggak bisa bahasa Sunda, walaupun gue asli Sunda, tapi gue paling nggak bisa gitu, paling nggak bisa bahasa Sunda. Tapi mungkin karena sering latihan, terus udah gitu H-1 sebelum lomba gue disuruh dites dulu, dites di depan teman-teman gue tanpa teks gitu kan, tanpa teks. Dan alhamdulillah banget akhirnya bisa di depan teman-teman gue. Terus udah gitu waktu kebesokannya kita lomba di SD lain, tapi masih dalam satu kota Bogor, maksudnya masih dalam satu wilayah gitu kan. Terus masuk, ternyata banyak banget yang ikutan. Terus gue kayak malu malu, kayak pendiam, kayak diem gitu loh. Terus masuk dulu nih, kayak jadi dalam per kelas tuh kayak ada bagian biantara, bagian ini pantomim, terus bagian kayak melukis gitu, kayak beda-beda. Jadi kayak disuruh masuk dulu, kayak masing-masing masuk sesuai lomba yang kita pilih. Terus udah masuk tuh cuma isi daftar hadir doang, kayak cuma tanda tangan, terus kayak nama dari SD mana gitu. Udah gitu kayak udah disuruh keluar dulu gitu. Soalnya apa? Soalnya kelasnya kayak dipakai buat lomba. Jadi kayak di dalam kelas tuh cuma ada 5 orang dulu gitu loh. Udah gitu, gua tuh di situ kan, bagian gua. Sebenarnya boleh pakai teks, tapi karena nggak mau gitu kan, kayak nggak mau lihat teks, jadi cuma dibawa doang, kayak cuma jadi kayak pajangan gitu loh, tapi nggak baca gitu. Udah gitu alhamdulillah udah beres, udah keluar gue dikasih makan gitu, kayak dikasih nasi box. Terus gue kayak nungguin pengumuman. Nah, pengumuman itu adalah momen yang bikin kita semua tegang, soalnya kayak gue menang gak ya gitu loh. Kayak gue menang atau enggak gitu kan. Kalau menang alhamdulillah banget, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Tapi kan mungkin kalau menang tuh kayak kerja keras kita tuh kayak kebayar gitu kan. Nah, kebenaran di situ tuh lomba biantara tuh diumuminnya terakhir ya, terakhir. Terus gue tuh seneng banget gitu, kayak wah, gak nyangka gitu loh bahwa gue tuh juara 3 dari berapa sekolah ya, pokoknya banyak deh. Jadi gue tuh juara 3, temen gue juara 2 di Biantara Putri. Gue di Biantara Putra tuh juara 3. Kayak gak nyangka gitu loh guys. Kayak
ternyata gue bisa ya gitu. Kayak yang awalnya gue nggak bisa bahasa Sunda, ternyata waktu dilatih tuh bisa juga gitu. Terus kita tuh kayak seneng banget. Karena apa? Karena pulang tuh bawa piala sama kayak piagam bahwa kita tuh juara gitu kan. Seneng banget gitu kan, kayak kerja keras kita itu kayak kebayar gitu. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Nah guys, gue langsung masuk aja ke momen yang memalukan gue di SD. Jadi waktu itu tuh, jadi waktu pas hari itu gue lagi sakit perut, terus abis olahraga juga kan. Jadi kayak energi tuh kayak kebuang-buang-buang-buang. Gue lupa waktu itu habis makan apa ya. Lupa sih. Soalnya udah lama banget. Udah gitu waktu belajar SBK tuh tiba-tiba perut gue melikbek gitu loh. Kayak diputer-puter gitu loh. Diputer-puter. Terus udah gitu kirain gue tuh kayak nggak bakal keluar pelan-pelan gitu kan. Kayak cuma buang gas, kentut gitu gue doang kan. Ternyata itu tuh sama airnya gitu. Jadi gue tuh kayak kepacirit gitu di situ tuh kayak kepacirit. Kayak malu banget gak sih kayak depan temen-temen sekelas sama guru. Kita tuh kayak kepacirit gitu loh. Gimana sih? Kirain gue tuh cuma dikit gitu kan, cuma kayak 1 tetes 2 tetes gitu doang. Ternyata banyak guys, banyak banget sumpah. Gak nyangka ih. Nah pada saat itu tuh gue kayak nggak ngerasa gitu kan. Jadi duduknya tuh kayak berkelompok-kelompok. Kebenaran kelompok gue tuh di depan, di belakang tuh ada kelompok lagi gitu loh. Gue duduknya ini temen gue gitu loh. Udah gitu tuh tiba-tiba temen gue kayak ngomong, lagi belajar tuh dia ngomong, "Bu," katanya gitu, "kok bau ya?" katanya. Di situ kipas lagi muter soalnya kita habis olahraga ya. "Bu, kok bau ya?" katanya. "Bau apaan ya?" kata guru gue gitu kan. Kata temen gue gini, "Bau Bu," katanya, bau yang kapacirit," katanya. Gue kan kayak apa baunya, bau dari gue gitu kan. Soalnya ngomong itu di belakang gue. Terus tiba-tiba guru gue tuh nanya, "Siapa yang kebabayan?" katanya gitu. Gue nggak mau ngaku gitu kan. Soalnya malu kan kalau ngaku. Nggak ada yang ngaku lah di situ, kayak nggak ada yang ngaku. Tapi baunya tuh di kelas itu. Mungkin guru gue mungkin kesel. Lama-lama dia tuh nyuruh kita semua diri. "Coba," katanya teh, "kalian semua berdiri," katanya gitu kan. Pas diri, set, tadi itu celak, celak, katanya gitu. Dari pantat gua ternyata guys, celak, cenah kos cai encer gitu, kayak celak, cai dinaklan, pokoknya gitu. Tiba-tiba yang ngomong tadi itu, "Ibu si Andre," katanya gitu kan. Gua langsung malu banget, kayak gua tuh pengen terbang ke langit 7 terbang. Itu tuh kayak malu banget, muka nggak tahu disimpan di mana, muka kayak udah merah banget. Terus guru gua nanya, "Andre, itu kamu?" katanya. "Iya Bu," gua gitu kan sambil malu-malu. Nah, di situ tuh gue disuruh jalan ke kamar mandi. Maksudnya mending lah gitu kan kalau kelas gue tuh deket sama kamar mandi. Ini tuh jadi kelas gue sama kamar mandi tuh jauh. Jadi harus turun tangga dulu dan harus ngelewatin beberapa kelas. Tiba-tiba waktu gue di jalan mau ke kamar mandi, itu waktu setiap jalan tuh kayak netes. Celak, cenah gue jalan celak. Kan malu, jadi di setiap lantai itu ada kuning-kuning gitu. Kuning gak sih warnanya? Gak tau, lupa lagi. Pokoknya kuning-kuning gitu loh. Udah gitu temen gue tuh yang sebangku, pokoknya yang sekelompok, disuruh ngebantuin gue. Dia disuruh ngebantuin gue. Ngebantuin apa? Ngebantuin bawain bangku sama bantuin bawain tas ke kamar mandi biar bisa dibersihin gitu kan sama penjaga sekolah. Dan kebenaran rumah gue deket sama sekolah. Jadi yang 2 orang temen gue itu tuh disuruh ke rumah gue. Disuruh ngapain? Disuruh ngambil celana buat gue ganti. Nah, di situ tuh ternyata ada juga, maksudnya ada orang rumah. Jadi celananya bisa diambil. Gue ganti. Dan yang gue bikin kesel apa? Waktu gue di kamar mandi, dia tuh nggak mau keluar. Maksudnya kayak mules enggak, kayak biasa aja kayak orang normal gitu kan. Tapi kenapa waktu di kelas tuh dia keluar? Gue bingungnya gitu, keselnya gitu guys. Terus gue ganti. Tapi ada enaknya juga sih di situ tuh. Karena apa? Orang-orang belum pulang, gue disuruh pulang. Gue happy banget, tapi malu juga sih. Happy-nya disuruh pulang gitu kan. Udah gitu, gue pulang. Tapi apa? Gue baru ngeh guys, waktu jalan pulang.
Dia tuh nempel di tas. Si itunya tuh nempel-nempel gitu loh, kayak di tasnya tuh adaan gitu, air. Tapi udah dibersihin sih, ada tinggal dikit doang. Itu kayak momen memalukan banget sih sebenarnya. Kayak ketemu sama teman SD pun sekarang malu. Kayak entah mereka masih inget, entah mereka enggak. Tapi gue masih inget sih momen-momen semua di SD gitu kan. Jadi malukan banget, gue nggak mau itu keulang lagi. Jadi sekarang tuh gue kalau mules-mules dikit gue langsung ke kamar mandi, langsung ke kamar mandi gitu kan, kayak izin kamar mandi. Soalnya sekarang gue udah gede, kalau kayak gitu kan lebih malu gitu kan. Oke guys, cuma itu aja cerita gue di SD. Kalau kalian mau tahu cerita gue di SMP, kalian harus subscribe, comment, and like. Biar kalian gak ketinggalan cerita gue di SMP. See you next video.